Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Menghadapi Chu Xingyun yang jujur, Taiko akan tertawa. Jika kamu menginginkan Moyus Soul Beast Extra, aku tidak akan bisa memberimu, bahkan jika kamu memiliki lebih banyak batu roh. Setelah jeda, Taiko akan berkata, Vena Giok setara dengan darah dunia, dan Giok sama dengan darah, jadi bisa dikatakan. Bisakah Anda mengerti? Mengangguk, Chu Xingyun berkata, saya pikir saya mengerti bahwa batu giok hitam yang telah ditambang setara dengan darah yang telah ditumpahkan, dan tidak dapat lagi dikembalikan ke tubuh, sehingga dapat dikirim kepada saya. Apakah itu? Mengangguk-angguk kepalanya, Taiko akan berkata, ya, kamu menjelaskannya dengan sangat jelas. Moyu Soul Beast itu terbuat dari moyu yang ditambang, dikombinasikan dengan Taiko War Soul, dan kental. Giok tinta yang ditambang, seperti darah dari manusia, tidak bisa lagi dikirim kembali ke dalam tubuh. Oleh karena itu, Chu Xingyun tidak bisa membiarkan kehendak Taiko untuk menumpahkan lebih banyak darah dengan biaya memperbaiki luka, jika tidak, lukanya tidak akan sembuh, tetapi lukanya akan lebih berat. Calon menghela nafas panjang, Chu Xingyun berkata, oh, berapa banyak jiwa Moyu. Setelah terdiam beberapa saat, Taiko akan berkata ini. Anda juga tahu bahwa hal semacam ini terkait dengan kelangsungan hidup dan perkembangan saya, jadi saya menemukannya lebih awal dan menanganinya tepat waktu. Menggelengkan kepalanya dalam kekecewaan, Chu Xingyun berkata, tidak buruk, bahkan jika hanya ada 20.000 atau 30.000 makhluk tiran itu. Tidak menunggu Chu Xingyun selesai berbicara, maka Taiko akan menyela dia dan berkata dengan datar, siapa yang memberitahumu bahwa hanya ada 2 atau 3.000, sebenarnya? Aku punya lebih dari 3 juta di sini. Lebih dari 300 juta. Mendengar kata-kata arcaik akan, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Melihat ekspresi tertegun Chu Xingyun, Taiko akan berkata, lebih sedikit kurang, tapi, jika ada lebih banyak batu roh yang dibutuhkan lebih dari itu. Setelah jeda, Taiko akan berkata, tambang batu giok ini hanya digali hingga lebih dari 3.000 mil, dan hanya satu batu roh kelas 9 yang diperlukan untuk memperbaikinya. Mengangguk dengan gembira, Chu Xingyun berkata, Moyu menggali setiap mil dapat memadatkan 1.000 prajurit Moyu. Total 3.000 mil dapat memadatkan 3 juta prajurit Moyu. Benarkah itu? Setelah terdiam beberapa saat, Taiko akan berkata, itu benar, itu benar. Setelah kamu mendapatkan prajurit Moyu ini, yang terbaik adalah tidak membiarkan mereka meninggalkan dunia kecilmu. Prajurit Moyu ini biasanya ada dalam bentuk Moyu, dan hanya mengembun menjadi prajurit Moyu saat berperang. Selama para prajurit Moyu ini tidak pergi, bahkan jika mereka digali, itu akan berdampak kecil. Ambil tambang giok ini sebagai contohnya. Faktanya, medan perang Taiko belum rusak secara substansial. Moyus itu tidak punya peluang sama sekali. Namun, gunung raksasa ini adalah salah satu jalur utama medan perang Taiko, dan tidak ada luka yang diizinkan di sini. Oleh karena itu, alasan mengapa Taiko bersedia menyetujui transaksi ini adalah bahwa Chu Xingyun dapat memperbaiki luka ini. Meskipun ada 3 juta keping batu giok hitam yang dibutuhkan untuk ini, ada 3.000 keping batu roh kelas 9 di dalamnya. Tidak akan lama untuk luka kecil ini untuk diperbaiki, dan semua batu giok hitam akan dipulihkan seperti sebelumnya. Namun, bahkan jika batu Jiu Pinling dimakamkan, akan diperlukan setidaknya beberapa ribu tahun untuk melembabkan batu hitam di sekitarnya menjadi batu giok hitam. Namun, untuk arcaik akan, beberapa ribu tahun setara dengan beberapa hari manusia, yang tidak cukup. Selama luka dapat diperbaiki dan daerah yang terkena pulih seperti sebelumnya, bahkan jika itu membutuhkan waktu puluhan ribu tahun, Suire akan bersedia. Secara keseluruhan, Chu Xingyun hanya menghabiskan 3.000 batu roh kelas 9, dan kemudian mendapatkan 3 juta keping batu giok hitam. Ini benar-benar gila. Tapi dari perspektif Archaik Will, itu hanya hadiah yang berguna, tidak masalah sama sekali. Ini seperti seorang dokter, menggunakan ramuan senilai tulang roh, memurnikan pil semangat menyembuhkan penyakit yang sangat kaya. Meskipun ramuan itu tidak berharga, sebagai orang kaya, setidaknya tidak berharga untuk dihargai. Setelah konsultasi yang tepat, Chu Xingyun dengan cepat mengambil tindakan. Dengan batasan kehendak kuno, binatang-binatang buas Moyu itu tidak muncul. Mengontrol pedang kuno Seven Stars, Chu Xingyun mengikuti peta ranjau yang diberikan kepadanya atas kehendak Taiko. Setiap mil, Chu Xingyun akan menembakkan batu roh kelas 9 ke dinding gua. Sebanyak 3.000 mil, Chu Xingyun menghabiskan 3 hari, lalu 3.009 batu roh kelas, semua bertatakan di dinding lubang tambang giok. Selanjutnya, adalah mendaratkan tambang. Gua-gua tambang dengan diameter 300 meter dan panjang 3.000 mil harus diisi dengan batu hitam. Proyek yang sangat besar, Chu Xingyun saja, tidak bisa diselesaikan.
Bahkan jika ada ruang untuk bantuan, di mana saya bisa mendapatkan begitu banyak batu yang ditambang. Untungnya, ada kehendak Archaik, dan semuanya tidak perlu terlalu merepotkan. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, binatang jiwa batu hitam dengan ketinggian lebih dari 9 meter, berbaris berturut-turut memasuki tambang batu giok. Chu Xingyun tidak bisa menahan kagum. Ratusan juta binatang jiwa batu hitam bersaing untuk masuk dan tidak akan butuh waktu lama untuk tambang 3.000 mil ini untuk sepenuhnya disegel. Tapi secara umum, pekerjaan selanjutnya tidak membutuhkan bantuan Chu Xingyun, Taiko akan melakukannya sendiri. Menggosok tangannya dengan lembut, Chu Xingyun menghubungkan kehendak Taigu, mengharapkannya, oke, aku melakukan semua yang harus aku lakukan. Selanjutnya, haruskah aku meletakkan giok tinta itu? Dihadapkan dengan permintaan Chu Xingyun, Taiko akan dengan tenang berkata, 3 juta keping tinta, saya telah mengirimnya ke dunia mayat hidup Anda akan tahu kapan Anda kembali dan melihatnya. Mendengar kata-kata Archaik Will, Chu Xingyun terkejut. Pada saat ini, kapal perang hantu merapat di luar medan perang Taiko dengan sekelompok meteorit dalam kekosongan yang tak terbatas. Awalnya, Chu Xingyun berpikir itu tersembunyi dengan baik. Tidak ada orang, benda atau benda yang bisa menemukan keberadaan pedang perang hantu. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Archaik tidak hanya akan menemukan kapal perang hantu, tetapi bahkan langsung mentransfer bahan ke pedang hantu. Melihat Chu Xingyun dengan ngeri, Taiko akan menghela nafas dan berkata, apakah kamu tidak menemukannya? Dunia ahli nujum Anda memiliki banyak kesamaan dengan medan perang Taiko. Kesamaan. Mendengar kehendak Taigu, Chu Xingyun membeku. Di atas medan perang kuno, ada malaria beracun dan kejahatan beracun. Di dunia mayat hidup, ada roh orang mati, dan apa yang disebut roh orang mati sebenarnya adalah bentuk kental malaria dan racun beracun. Di medan perang kuno, sejumlah besar makhluk jiwa dapat dilahirkan. Di dunia mayat hidup, sejumlah besar mayat hidup juga bisa dilahirkan, tetapi mereka semua adalah manusia. Berdiri kosong, Chu Xingyun benar-benar bingung. Mungkinkah dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara dunia mayat hidup dan medan perang kuno ini? Di sela-sela pikiran, Suire akan berkata, sebenarnya 3 medan perang besar di zaman kuno sebenarnya di dunia yang sama dan di dunia yang sama. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, saya tahu, dikatakan bahwa itu adalah perang besar, yang menyebabkan langit runtuh dan bumi pecah, sehingga medan perang Taiko dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Mendengar pernyataan Chu Xingyun, Taiko akan mengatakan, tidak tepat untuk mengatakan bahwa itu dipecah menjadi 3 bagian, tepatnya, ini dibagi menjadi miliaran triliun fragmen, yang berisi sejumlah besar hukum yang dapat menyingkat jalan surgawi yang lengkap, ada 3 potong total. Setelah jeda, Suire akan terus berkata, adapun dunia mayat hidup Anda itu awalnya bagian dari medan perang Suire. Tepatnya, fragmen ini dipatahkan dari barat kota kuno Nanhuang, di pegunungan jiwa hantu. Mendengar kehendak Taigu, Chu Xingyun tercengang. Tiba-tiba untuk waktu yang lama, Chu Xingyun berkata, maksudmu, dunia mayat hidup awalnya bagian dari medan perang utama Taiko, dan bagian itu jauh di dalam pegunungan Yinsan. Sambil menghela nafas, sang kuno akan dengan sabar berkata, ya pada kenyataannya, para prajurit kerangka yang terkondensasi dari dunia mayat bukan binatang buas tulang di hutan belantara di luar kota Gurun Selatan. Dia tersenyum dan mengangguk, Chu Xingyun berkata, ya. Masih ada beberapa aturan zombie di dunia mayat hidup, yang dapat menyingkat mayat menjadi zombie, yang sebenarnya adalah makhluk jiwa mayat. Dengan terkekeh, Taiko akan berkata, sekarang Anda tahu, mengapa saya setuju untuk melakukan kesepakatan dengan Anda, dan memberi Anda banyak manfaat. Dengan canggung menggaruk kepalanya, Chu Xingyun berkata, hukum dunia mayat hidup terlalu lemah untuk memadatkan kehendak dunia. Setelah disempurnakan, saya menjadi kehendak dunia itu. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, dari sudut pandang tertentu, Anda adalah ibu, dan dunia undead adalah anak. Seperti kehendak dunia undead, saya setara dengan anak Anda. Dengan senyum lembut, Taiko akan berkata, ya, justru karena dunia undead adalah daging yang jatuh dariku, jadi tidak peduli seberapa rahasia dia bersembunyi, aku bisa merasakannya. Setelah jeda, Taiko akan berkata, jika bukan karena hubungan saya dengan Anda, apakah Anda berpikir, bahwa Taiko Battlefield nomor 2 dan Soul Swarm begitu tenang dan mudah dilintasi? Dengan senyum masam, dia menggelengkan kepalanya dan Chu Xingyun berkata, itu Demon Lotus City, aku khawatir itu sama sekali tidak berbahaya. Setelah terdiam beberapa saat, Taiko akan berkata, faktanya, di bawah lubang air, akar lotus setan Taiko tumbuh di dahi naga jahat yang sunyi, yang dipelihara oleh sumsum otak naga jahat yang sunyi. Hancurkan naga kuno. Mendengar nama ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi bergidik dan berkata dengan ngeri, artinya, jika jiwa perang didorong ke dalam tubuh naga jahat kuno. Chu Xingyun tidak selesai berbicara, tapi artinya sudah jelas. Sambil menghela nafas, Suire akan berkata, jika aku tidak mengosongkan semua aturan di kota Lotus Monster, apakah kamu pikir teleportasi kamu dapat masuk dan meninggalkan medan perang Suire dengan bebas? Tiba-tiba mengangguk, memang. Tidak ada Malaise beracun dan roh-roh jahat, tetapi arai roh teleportasi di kota Nanhuang tidak dapat menghubungkan dunia di luar medan perang kuno.
Tetapi di kota iblis, dimungkinkan untuk masuk dan keluar dari medan perang Taiko melalui teleportasi, yang jelas merupakan celah. Suire harus memiliki celah, tetapi celah yang begitu besar jelas tidak masuk akal. Setelah terdiam beberapa saat, Archaik akan berkata, jika bukan karena aku mengungsi dari hukum, naga jahat kuno-kuno pasti akan disuntikkan ke dalam jiwa perang, dan berubah menjadi kaisar binatang buas jiwa. Emperor Soul Beast. Mendengar kata-kata Archaik Will, Chu Xingyun tiba-tiba membuka matanya. Melihat penampilan Chu Xingyun yang bersemangat, Taiko akan berkata, jangan pikirkan itu, Anda telah mengirimi Anda kaisar dengan sia-sia, apakah Anda masih menginginkan yang lain? Setelah jeda, Suire akan melanjutkan, sebuah medan perang Suire, setiap 30 juta tahun, hanya dapat mengembun hingga satu set pakaian jiwa kaisar, dan kemudian menginginkan set kedua, Anda harus pergi ke dua medan perang Suire lainnya hanya dengan begitu saya dapat menemukannya. Terlebih lagi, jiwa kaisar binatang yang ditransformasikan oleh naga jahat kuno, untuk saat ini, hampir tak terkalahkan, bahkan penguasa daftar kaisar jauh dari lawan. Mendengarkan kata-kata Archaik Will, pikiran Chu Xingyun melintas dengan cara ini, serangan kekuatan dunia mayat hidup, binatang buas yang terbunuh, lebih mudah untuk menyingkat tulang roh dan kostum jiwa, itu juga Anda perhatian ekstra. Dengan terkekeh, Suire akan berkata ini bukan masalahnya. Poin kuncinya adalah bahwa meskipun aturan dunia mayat hidup sedikit dan tidak sehat, mereka sangat mirip dengan aturan medan perang Suire. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, sungguh. Saya juga menemukan bahwa banyak hukum dari dua dunia tidak lagi dapat dijelaskan oleh kesamaan, mereka persis sama. Setelah terdiam beberapa saat, Taiko akan berkata, bagaimanapun itu terpisah dari sini, dan anak itu terlihat seperti seorang ibu, yang tidak mengejutkan. Setelah jeda, Suire akan melanjutkan, karena aturannya terlalu mirip, jadi setelah binatang itu dipenggal, kadang-kadang tidak akan kembali ke jantung medan perang kuno, tetapi pergi ke jantung dunia mayat hidup. Dengan senyum pahit, Chu Xingyun berkata, saya mengerti bahwa karena aturan Necromancer dan medan perang Primaikial Taiko terlalu mirip, mudah untuk menipu jiwa-jiwa perang itu. Di bawah bimbingan kekuatan dunia, binatang buas yang telah dipenggal kepalanya akan memasuki dunia mayat hidup. Tetapi dunia undead, bagaimanapun, terlalu lemah untuk mengakomodasi roh perang kelas atas, jadi, energi berlebih hanya bisa ditinggalkan, terkondensasi menjadi tulang roh, atau kostum jiwa. Setelah ragu-ragu sejenak, Chu Xingyun berkata, apakah yang disebut jiwa perang adalah mayat hidup? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Taiko akan mengatakan, ya, mayat hidup adalah bentuk asli dari roh perang, dan roh perang yang disebut adalah roh mati paling elit setelah 100 pertempuran. Setelah makan sedikit, Taiko akan terus berkata, ya, kali ini, bersama dengan 3 juta keping batu giok hitam, aku memberimu semangat perang elit dari 3 juta pria merah dan 9 bintang. Setelah kamu kembali, perbaiki menjadi dao surgawi dapat menerimanya secara keseluruhan. Dengan malu aku tersenyum, Chu Xingyun berkata, ini tidak baik, setelah semua aku sebenarnya bukan jiwa dari dunia mayat hidup, aku tidak disengaja. Tidak menunggu Chu Xingyun menyelesaikan pidatonya, maka Kuno akan berkata, menurut saya, alasan mengapa Dadao menciptakan jiwa Anda adalah untuk melalui banyak kesulitan, dan akhirnya menjadi kehendak dunia mayat hidup dan menjadi anak saya, itu saja. Mengernyit ragu-ragu, Chu Xingyun jelas tidak bisa menerima pernyataan ini. Melihat keraguan Chu Xingyun, Taiko akan berkata, percayalah ini adalah operasi jalan, dan itu dibuat secara alami. Anda pikir Anda sedang melakukan sesuatu, tetapi pada kenyataannya, semuanya diatur oleh jalan. Dengan menghela nafas panjang, Chu Xingyun berkata, selalu ada orang lain yang berhutang padaku. Aku tidak pernah memikirkannya. Aku punya hari aku berhutang pada orang lain. Dengan senyum ringan, Taiko akan berkata, bagaimanapun, dunia mayat hidup pernah menjadi bagian dari tubuh saya. Meskipun saya telah pergi sekarang, saya berharap dunia ini bisa lebih baik. Belum lagi, saya tidak berbuat banyak dan apa yang saya berikan hanya sedikit. Suire akan melanjutkan. Dengan napas panjang, Chu Xingyun berkata, oke, aku akan berutang untuk sementara waktu. Aku pasti akan membayarnya kembali ketika aku memiliki kesempatan di masa depan. Tanpa peduli, Taiko akan melanjutkan, kamu tidak perlu terlalu peduli, 3 juta jiwa perang, bagiku, itu hanya setetes air di lautan. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, ya. Menempati setelah kota iblis, saya baru-baru ini punya ide, yaitu, memonopoli medan perang Taiko, menggunakan ini sebagai basis pengembangan untuk umat manusia, dapatkah Anda melihatnya? Untuk memonopoli medan perang Taiko. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Taiko akan mengatakan, saya tidak bisa membantu dalam arti substantif karena pengaruh sumpah kuno. Jika Anda memiliki kemampuan ini, saya akan senang melihatnya selesai. Setelah jeda, Suire akan berkata, Anda juga tahu bahwa jiwa perang membutuhkan berbagai ras, karakteristik, dan pejuang dari semua jenis untuk melakukan sparring. Jika mereka semua adalah ras manusia, ini mungkin sedikit merugikan pertumbuhan jiwa perang. Dengan sedikit senyum, Chu Xingyun berkata, sebenarnya, kekhawatiranmu berlebihan. Berlebihan. Di antara keraguan, kehendak Taiko terdiam untuk sementara waktu, dan kemudian dia bingung, bagaimana bisa berlebihan.
Tanpa tentara yang cukup kuat untuk melakukan sparring, pertumbuhan semangat perang sangat lambat. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Sudahkah Anda memikirkannya? Pada kenyataannya, kita dapat memiliki perang dunia." Perang dunia. Di antara perenungan yang meragukan, Suire akan berkata, "Apakah Anda bermaksud membiarkan dunia mayat hidup Anda menyerang medan perang Suire?" Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Ya, kita bisa menggunakan roh perang untuk memadatkan semua jenis makhluk mayat hidup, meniru ras iblis, dan ras lain, dan kemudian bermain satu sama lain." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Taiko akan jatuh ke dalam kesunyian yang panjang. Di dunia yang sama, hampir tidak ada pertempuran antara binatang buas. Bukan karena Taiko tidak akan membiarkan mereka bertarung, tetapi begitu jiwa binatang saling bertarung, kerusakan yang ditimbulkan terlalu besar dan energi yang dikonsumsi terlalu banyak. Jika dari detik berikutnya, semua binatang jiwa di seluruh medan perang Taiko menangkap dan bertarung, maka setelah seperempat jam, jiwa binatang di medan perang Taiko akan berkurang setengahnya. Jika pertempuran berlanjut tanpa batas, maka dalam satu hari, semua makhluk jiwa di medan perang Taiko akan hampir mati. Bahkan jika Soul Beast terbunuh dalam pertempuran, selama dia berkultivasi untuk sementara waktu, dia masih bisa berkumpul bersama lagi. Tapi kondensasi binatang buas membutuhkan banyak energi. Semua Soul Beast dibunuh sekali lagi, dan kemudian dikondensasi kembali, selama satu hari dapat diselesaikan. Namun, energi yang dikonsumsi dan imbalan yang didapat tidak berbanding lurus. Di era Taiko, Taikoan akan mencoba metode ini, tetapi pada akhirnya menyerah. Dalam sehari, energi yang dikonsumsi cukup untuk menghabiskan seluruh medan perang Taiko selama 1 tahun. Tentu saja, jika dapat dipertahankan tanpa batas waktu, di bawah pelatihan seperti itu, pertumbuhan jiwa perang pasti yang tercepat. Tetapi masalahnya sekarang adalah konsumsi energinya terlalu mengerikan. Pada dasarnya bermain sehari, libur sebulan, dan setahun kemudian Anda bisa membuka selusin pertempuran, tetapi efisiensinya sangat rendah. Setelah terdiam lama, Taiko akhirnya akan berkata, "Saya tidak bisa memastikan apakah proposal Anda baik atau buruk, tapi kita bisa menggambar lapangan dan mengujinya." Dengan gembira mengangguk, Chu Xingyun berkata, "Ya, yang terbaik adalah menemukan tempat yang cukup besar, cukup terbuka, cukup kompleks, yang terbaik. Biarkan aku menjatuhkan kapal hantu, ayo datang perang dunia antara dunia." Melihat Chu Xingyun dengan gembira, Taiko akan berkata, "Karena dunia mayat hidup retak dari sisi pegunungan Yinsan, maka masih kembali ke daerah itu sekarang." Kembali ke Gunung Yinsan. Mendengar kata-kata Taiko akan, Chu Xingyun tiba-tiba mengerutkan kening, dengan ragu berkata, "Itu terbang keluar dari sana pada waktu itu, dan sekarang kembali lagi, di mana ada tempat." Taiko akan berkata, "Pada waktu itu adalah sepotong puing yang panjangnya lebih dari 36.000 mil. Meskipun saya tidak tahu apa yang telah dialami potongan puing itu, volume saat ini berkurang 100 kali lipat." Mengangguk kepalanya dengan jelas, Chu Xingyun tahu bahwa fragmen ini awalnya berukuran sangat besar. Setelah disempurnakan oleh Chu Xingyun, volumenya sangat berkurang dan menjadi sangat besar sekarang. Terlebih lagi, selama ratusan juta tahun, fragmen ini telah mengubah banyak pemilik satu demi satu, menabrak sepanjang jalan, dan saya tidak tahu berapa banyak fragmen yang terkena terbang. Oleh karena itu, dibandingkan dengan waktu ketika itu baru saja retak, dunia mayat hidup saat ini hanya 1/10 dari volume aslinya. Dengan total luas 36.000 mil, area sebesar itu cukup untuk digunakan sebagai medan perang. Di sela-sela pikiran, Taiko akan berkata, "Ya, pertempuran ini dapat dilakukan, tetapi Anda harus merahasiakannya. Siapapun, selama saya tahu ini, saya akan segera mengambil tindakan untuk menghapusnya." Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Tenang, ini tentang rahasia dunia. Aku pasti akan hati-hati dan hati-hati. Terlepas dari diriku sendiri, bahkan orang terdekatku pasti akan menyimpan rahasia." Setelah merenung sebentar, Taiko akan melanjutkan, "Selain itu, 3 juta moyu jiwa bis tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Setelah semua itu adalah jiwa-jiwa terkuat yang diciptakan oleh saya setelah miliaran tahun, mematikan terlalu kuat. Binatang jiwa terkuat. Ingat bahwa helm hitam dan baju besi hitam, memegang panah satel hitam. Bisa jarak dekat atau bisa dilempar dari jarak jauh. Kemampuan untuk berbaur dengan bumi dan langsung berpindah antar lokasi di medan perang. Dan kecepatan menarik keluar hantu dengan cepat." Chu Xingyun harus mengakui bahwa jiwa binatang ini memang makhluk jiwa yang paling sombong. Untuk saat ini, hampir tidak ada kekurangan dan celah. Namun, meskipun Moyu Soul Beast kuat, ia membutuhkan Moyu sebagai bahan untuk memadatkannya, jadi itu tidak dapat digunakan sebagai senjata biasa sama sekali. Mulai sekarang, di seluruh lautan bintang, hanya ada lebih dari 3 juta Moyu Soul Beast, dan lebih dari 3 juta Moyu Soul Beast sekarang semuanya ada di dunia undead. Selain lebih dari 3 juta jiwa Moyu jiwa di dunia mayat hidup. Bahkan di medan perang Taiko, tidak ada binatang jiwa Moyu. Setelah tambang Moyu ditutup, bahkan Archaik akan, karena kekurangan bahan, tidak bisa memadatkan binatang jiwa Moyu.
Oleh karena itu, setelah Chu Xingyun mengirim lebih dari 3 juta binatang jiwa Moyu, seluruh pertempuran akan kehilangan makna aslinya. Jika Moyu Soul Beast dapat dibuat tanpa batas waktu, tidak peduli berapa banyak pelatihan yang diperlukan akan baik untuk secara langsung menggunakan Moyu Soul Beast untuk melawan dunia. Setelah diskusi umum, terlalu banyak detail, baik Chu Xingyun maupun Taiko tidak akan membahas. Lagi pula, setelah waktu yang lama, dalam praktiknya, eksplorasi berkelanjutan adalah cara yang paling efisien. Chu Xingyun perlahan membuka matanya ketika dia melepas Senian dari jalur surgawi dari medan perang kuno. Melihat sekeliling, ribuan binatang jiwa batu hitam besar, diatur dalam barisan panjang, datang dari segala arah, menuju pintu masuk gua, dan kemudian memasuki tambang Moyu satu persatu. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun mendorong pedang kuno Qixing ke udara, mengikuti jalan, dan melaju dengan kecepatan penuh. Tepat setelah terbang keluar, cahaya biru melintas di depan, sebelum Chu Xingyun mengerti, cahaya dan bayangan itu bertautan di depannya, dan ketika ia mengembalikan penglihatannya lagi, Chu Xingyun tampak aneh di atas kapal hantu. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, Chu Xingyun menatap medan perang Taiko di atas untuk pertama kalinya. Jelas, itu adalah Taikoan sekarang. Waktu, menggelengkan kepalanya dan mendesah, Chu Xingyun menunduk dan melihat ke bawah. Seperti yang Anda lihat, ada 3 juta total, helm hitam dan baju besi hitam, dan prajurit Moyu memegang angkutan hitam. Mereka berbaris rapi dan berdiri di sana dengan tenang. Melihat pasukan ini dengan kagum, Chu Xingyun dapat yakin bahwa ini adalah pasukan terkuat yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Di antara pengamatan Chu Xingyun, tepat di atas kepala, di atas medan perang Taiko, terdengar raungan sengit. Mendongak, apa yang saya lihat adalah langit besar di atas medan perang kuno yang memenuhi seluruh langit, angin mengamuk dan mata angin besar muncul di kubah langit. Angin kencang menyapu tempat itu, dan malai beracun dan roh-roh jahat berangsur-angsur tersapu oleh angin, menampakkan mata angin dengan diameter ribuan mil. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tahu bahwa itu adalah kehendak Taiko, dan membuka jalan ke medan perang Taiko untuknya. Dalam sekejap, nyala api tiba-tiba muncul di sekitar kapal perang hantu yang semula mati. Di bawah dorongan besar, kapal perang hantu bergerak dari lambat ke cepat. Merasakan pergerakan kapal perang hantu, Great Wolf Emperor bergegas untuk pertama kalinya. Melihat Chu Xingyun mengendarai kapal hantu menuju medan perang Taiko, wajah ketakutan Kaisar Serigala Putih. Medan perang Taiko sangat besar, dan ukurannya sangat besar sehingga tidak bisa diukur dengan ukuran apapun. Seseorang pernah mencoba membuat lingkaran di sekitar medan perang Taiko, tetapi butuh ribuan tahun untuk menemukan bahwa dia masih di dekat negara bagian selatan dan tiba-tiba menyerah dengan kekecewaan. Medan perang kuno, dari kejauhan, tampak seperti sepotong kulit telur. Tetapi ketika saya terbang mendekat untuk melihatnya, sepertinya itu adalah alam semesta, dan itu tidak terbatas. Yang paling penting adalah mudahnya memasuki medan perang Taiko. Selama kamu membayar cukup semangat, kamu bisa masuk dan keluar sesuka hati. Bahkan jika tidak ada tulang roh, itu bisa dipaksa ke dalamnya seperti yang dilakukan Chu Xingyun. Tetapi jika Anda ingin pergi, itu lebih sulit. Untuk saat ini, jika Anda ingin meninggalkan medan perang Taiko, Anda harus meninggalkan altar utama Montenegro di medan perang Taiko nomor 3, dan biaya yang harus Anda bayarkan terkait dengan kekuatan dan ranah. Sekarang, Chu Xingyun mengendalikan kapal perang hantu dan ingin memasuki medan perang Taiko. Ini terlalu dibesar-besarkan. Ini jelas merupakan tindakan kematian. Belum lagi bagaimana keluar di masa depan, yang paling penting adalah bahwa sebagai dunia di satu sisi, jika Anda ingin memasuki dunia di sisi lain, pasti akan ada gesekan keras dalam hukum dan cara surgawi. Kedua dunia benar-benar tidak kompatibel. Begitu hukum bertabrakan, serangkaian reaksi berantai pasti akan dipicu. Ini seperti sebuah meteorit yang memasuki atmosfer sebuah planet. Tidak akan butuh waktu lama bagi api langit yang menyala-nyala untuk membakar semuanya dan benar-benar jatuh ke tanah, tapi itu hanya sampah kecil. Menghadapi persuasi Kaisar Serigala Serakah Zun, Chu Xingyun hanya tersenyum acuh, tetapi dia tidak menerimanya. Anda tahu, tidak mudah bagi Taiko untuk membuka saluran. Dalam saluran ini, tidak hanya malai beracun dan roh-roh jahat dievakuasi, tetapi bahkan kekuatan hukum pun dievakuasi sepenuhnya. Setiap menit, setiap detik, Taiko akan mengkonsumsi energi besar untuk mempertahankan saluran ini. Karena itu, bagaimanapun, Chu Xingyun harus memanfaatkan waktu dan memasuki medan perang Taiko sesegera mungkin. Adapun apakah akan keluar di masa depan, Chu Xingyun bahkan tidak akan mempertimbangkan pertanyaan ini sama sekali. Jika Anda ingin bertarung melawan Kaisar Tianyi dan Anda tidak ingin mengambil risiko apapun, bagaimana mungkin? Lagi pula, Kaisar Tianyi adalah seorang kaisar veteran yang telah berlatih selama puluhan ribu tahun. Jika ia ingin menutupi jarak puluhan ribu tahun, ia dapat melakukannya tanpa risiko. Melihat Chu Xingyun begitu bertekad, Kaisar Serakah Serigala menyerah perselisihan. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, sebagai tuan rumah di sini, keputusan Chu Xingyun adalah yang tertinggi dan satu-satunya perintah. Sebagai anggota staf, Kaisar Serakah hanya memiliki hak untuk berbicara paling banyak, tetapi dia tidak bisa memaksa Chu Xingyun untuk melakukan apapun.
Dengan suara keras memecahkan langit, akhirnya, kapal perang hantu perlahan jatuh ke mata berangin dengan diameter puluhan ribu mil, dan perlahan-lahan mendarat di tanah medan perang Taiko. Meskipun Archaik akan mengetahui kekuatan semua hukum di dekatnya, tapi, dengan jatuhnya kapal hantu, ribuan naga guntur terus melompat keluar dari awan gelap di sekitar mata angin dan membombardir lambung kapal hantu. Di atas, setiap guntur jatuh, meninggalkan lubang yang dalam dengan diameter ratusan meter di kapal perang hantu. Melihat guntur yang gemuruh dan berkilau dengan kekaguman, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi diam-diam tertegun. Jika bukan karena kehendak Taikoan untuk menghapus semua hukum di sekitarnya, maka dengan ratusan juta guntur, selama beberapa tarikan napas, kapal perang hantu akan sepenuhnya hancur menjadi pecahan, menghilang tanpa jejak. Akhirnya, kapal perang hantu menjauh dari awan, dan ribuan guntur naga tidak lagi terjerat, mereka hanya bisa menonton kapal perang hantu dengan diam-diam dan jatuh ke medan perang kuno yang gelap. Di antara hembusan angin kencang, kapal perang hantu berbaris di sepanjang badai. Melihat medan perang Taiko yang dilukis dengan gelap, saya tidak tahu apakah itu ilusi. Chu Xingyun selalu merasa bahwa tanah di bawah ini sepertinya agak akrab, dan sepertinya sudah ada di sana. Di antara keraguan, gelombang yang sangat akrab berlalu dari tanah di bawah. Matanya melebar dengan keras, dan pikiran Chu Xingyun bergerak di antara mereka. Di tanah di bawah, gelombang naik. Merasakan fluktuasi yang sangat akrab, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa, mengemudi kapal perang hantu, dan bergerak menuju fluktuasi. Sepanjang perjalanan akhirnya, kapal perang hantu melaju ke langit di atas posisi bergelombang. Melihat ke bawah, dikelilingi oleh pegunungan yang gelap, sebuah kota monster besar muncul tepat di bawah. Di antara saat-saat berpikir, tubuh Lotus Monster raksasa menerobos air dan mengering keluar. Menghadapi angin, Lotus Monster raksasa mekar kelopak mengekspos platform Lotus melepaskan jutaan lampu hijau dan berkilau. Begitu lampu virus ini muncul, mereka ditransfer oleh Chu Xingyun dan diserap ke dalam dunia mayat hidup. Lampu virus ini tidak lain adalah keunikan monster kuno, kekuatan evolusi. Setelah memasuki dunia mayat hidup, semua hujan ringan langsung ditransfer oleh Chu Xingyun ke tubuh lebih dari 3 juta, Moyu, Jenderal. Mulai sekarang, para Jenderal Moyu ini telah memiliki jiwa perang jiwa merah bintang 9, dan kekuatan mereka telah mencapai batas medan perang utama Taiko. Area yang saat ini terbuka sendiri, Red Mansions dan Nine Stars, telah benar-benar melanggar batasan medan perang Suire Primer. Namun, para Jenderal pertempuran Moyu ini, bagaimanapun, adalah darah dari medan perang Suire Junior, jadi, bahkan jika kekuatan mereka menembus batas, mereka harus menjadi apa yang seharusnya. Setelah menyerap kekuatan evolusi monster, 3 juta prajurit Moyu, seluruh tubuh berwarna merah. Lampu merah berdarah naik ke langit, dan warnanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Setelah merah mencapai batasnya, lampu merah secara bertahap memancarkan sinar cahaya ungu. Setelah itu, cahaya ungu menjadi lebih dan lebih padat. Akhirnya, dalam peluit lebih dari 3 juta Jenderal Moyu, lampu merah seluruh tubuh berkumpul, dan ketika cahaya jiwa perang dilepaskan lagi, itu telah berubah dari merah tua menjadi ungu. Melihat lebih dari 3 juta prajurit batu giok bermantel ungu, sekarang, untuk terus memanggil mereka prajurit, itu jelas tidak pantas. Dengan Soul of the Purple Mansions, prajurit Moyu ini cukup untuk disebut prajurit Moyu. Melihat lebih dari 3 juta orang, yang gelap di seluruh, tetapi prajurit batu giok ungu terpancar dengan cahaya ungu, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi puas. Meskipun pasukan sebesar itu masih belum cukup untuk berurusan dengan Kaisar Tianyi, itu sudah merupakan kekuatan besar yang dapat menyapu semuanya di medan perang dasar Taiko ini. Sangat disayangkan bahwa menurut perjanjian antara Chu Xingyun dan Archaik akan, 3 juta Jenderal Yu Yu ini hanya dapat digunakan untuk menjaga kapal perang hantu, dan tidak dapat dikirim ke medan perang. Kalau tidak, jika seseorang mendistribusikan seorang Jenderal Moyu, tidak peduli apapun binatang buas yang dijumpai, sekumpulan anak panah dapat dengan mudah diambil. Setelah menyerap kekuatan evolusi dari monster kuno, Chu Xingyun tidak berhenti, mengemudi kapal perang hantu, dan perlahan-lahan melaju menuju kedalaman pegunungan Yinling. Pada saat yang sama, setelah melepaskan banyak kekuatan evolusi di kota monster, Lotus Monster kuno juga agak lemah, dan diam-diam ditarik ke bawah kolam air dan menghilang. Setelah terakumulasi lebih dari 80.000 tahun, Taiko Monster telah mengumpulkan banyak kekuatan evolusioner, tetapi dengan konsumsi konstan, masih ada lebih dari setengah dari yang tersisa. Untungnya, bagaimanapun, Lotus Penatua Archaik, yang telah memasuki tubuh orang dewasa, akan mengumpulkan banyak kekuatan evolusi setiap saat, jadi tidak perlu khawatir tentang kehabisan kekuatan evolusi. Namun, setelah 80.000 tahun terakhir berlalu, semua energi evolusi yang terakumulasi akan habis. Kemudian, di waktu berikutnya, jika Anda ingin mengandalkan kekuatan evolusi Taiko Monster untuk secara paksa mempromosikan kekuatan Anda perlu menunggu Taiko Monster mengembunkan kekuatan evolusi yang cukup untuk melanjutkan. Awalnya, kekuatan evolusi yang diakumulasi oleh Lotus Peri kuno sudah cukup untuk memungkinkan lebih dari 8 juta biksu dengan bintang merah dan 9 bintang untuk dipromosikan secara langsung menjadi biksu dengan bintang ungu.
Tetapi sekarang, setelah konsumsi terus-menerus, kekuatan evolusi yang tersisa dapat memungkinkan hingga 5 juta orang untuk dipromosikan dari rumah-rumah merah dan 9 bintang ke rumah-rumah ungu. Belum lagi monster kuno. Di sisi lain, di kota Lotus Monster yang besar, lebih dari 3 juta biksu wanita dari Xianmen Xuantian semua melihat kapal perang hantu yang menutupi langit dan tertegun di langit. Kapal perang hantu, yang panjangnya lebih dari 3.000 mil, ditempatkan di permukaan dunia, yang sudah menjadi wilayah negara. Karena itu, begitu mendekati permukaan, apa yang dilewati kapal perang hantu dapat digambarkan sebagai menutupi langit dan matahari dan bulan. Yang paling menggairahkan semua biarawati adalah bahwa mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa surgawi mereka tertancap di kapal perang ini, tepatnya di dunia ini. Tiba-tiba, semua beku perempuan kehilangan minat dalam berburu, dan bergabung bersama dalam 2 atau 3, berdiskusi dengan penuh kegembiraan. Untuk semua biarawan wanita, Chu Xingyun adalah kekuatan super misterius yang hampir tak terkalahkan. Pertama, di kota Nanhuang, dengan kekuatan satu orang, mengerahkan kekuatan dunia, dan bahkan kekuatan seluruh kota Nanhuang, melawan para penentang seluruh kota. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun di awal, ada orang-orang yang tidak yakin, mereka bisa bertarung. Kemegahan apa, momentum seperti apa? Jika satu orang menolak untuk menerima, satu orang akan terbunuh. Jika sekelompok orang tidak yakin, mereka akan membunuh sekelompok orang. Jika seluruh kota menolak untuk menerima, maka seluruh kota dibantai. Hal yang paling menarik bagi semua biksu wanita adalah bahwa Chu Xingyun tidak benar-benar bermain trik, dia benar-benar memiliki kekuatan itu. Berdasarkan kekuatan hanya satu orang, dengan tubuh ras manusia, itu hanya menekan seluruh kota Nanhuang secara diam-diam. Bahkan, pada akhirnya, penguasa kota Nanhuang terpaksa menundukkan kepalanya, yang benar-benar gila. Manusia tidak pernah menjadi pahlawan seperti itu. Lalu, Chu Xingyun mendirikan gerbang abadi Xuantian, mengumpulkan banyak murid, dan memilih elit di antara mereka, dan memasuki kota iblis. Sampai sekarang, semua biarawati tidak tahu di mana kota iblis ini. Mereka hanya tahu bahwa di sini, menggunakan sejumlah besar rune yang disediakan oleh pemilik pintu, mereka dapat dengan cepat membantai rumput merah Mansion Soul Beast Mutated Yinsen Grass untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Selain itu, selama kekuatan tercapai, penjaga gerbang akan memberikan kekuatan evolusi, dan Anda dapat mempromosikan War Soul ke Purple Mansions tanpa meninggalkan Suire Battlefield yang utama. Hal yang paling menarik dan paling gila adalah, di atas padang rumput mutan ini, binatang buas mutan elit itu bahkan bisa menyingkat kostum Mansoul merah. Bayangkan, suatu hari, ketika semua orang dipromosikan ke Purple Mansion Soul dan mengenakan set lengkap Red Mansion Souls, betapa mengerikannya. Manusia sudah sangat lemah sejak mereka dilahirkan, dan tidak pernah bangkit. Tetapi mulai sekarang, semua biksu wanita percaya bahwa di bawah kepemimpinan Chu Xingyun, kebangkitan umat manusia hampir tidak terhindarkan. Terutama hari ini, ketika Chu Xingyun mengendalikan kapal perang bintang dan bersiul melewati langit, semua pemujaan biksu perempuan terhadap Chu Xingyun telah mencapai titik fanatisme. Kapal perang bintang, kebanyakan orang telah melihatnya. Bahkan orang yang telah melihatnya 10 kali lebih besar dari kapal perang bintang ini. Namun, dengan begitu banyak kapal perang bintang, kecuali Chu Xingyun, siapa yang bisa memasuki medan perang kuno ini dan berlari di medan perang kuno ini? Medan perang Taiko adalah medan perang kuno yang dilindungi oleh kekuatan jalan. Ambil contoh meriam penusuk baju besi milik Dewa Geng Xingyun sebagai contoh di dunia langit berbintang, meriam penusuk baju besi milik Dewa Guntur tingkat bintang sudah cukup untuk memakai bintang melalui planet. Tapi di medan perang Taiko ini, hanya lubang besar yang dihancurkan untuk seluruh medan perang Taiko, bahkan lapisan lumpur minyak tidak terhapus. Pada akhirnya, itu juga hal yang paling menarik bagi semua wanita untuk terus mencoba. Jantung musim semi adalah bahwa Chu Xingyun terlalu tampan. Tubuh, wajah, watak dan pesonanya semuanya cantik dan tidak sempurna. Sebelum ini, tidak ada yang pernah berpikir bahwa ada pria yang tampan dan sempurna di dunia ini. Belum lagi betapa gembiranya semua beku, betapa bersemangatnya, dan betapa menyegarkannya mereka. Di sisi lain, Chu Xingyun mengendalikan kapal perang hantu, dan akhirnya, di bawah bimbingan kehendak Taikoan, ia akhirnya memasuki area terpencil. Dalam raungan sengit, Chu Xingyun memberikan kendali kapal perang kepada Taiko. Di bawah kendali kehendak kuno, kapal hantu perlahan mendarat di dataran yang sunyi. Di antara guncangan keras, bagian bawah kapal perang hantu akhirnya jatuh, dan terhubung ke tanah medan perang Taiko. Pada saat kapal perang hantu mendarat, raungan suara yang tajam, gelombang energi, melompat dari tanah dan terhubung ke tubuh kapal perang hantu. Ada senyum pencerahan di sudut mulutnya, Chu Xingyun tahu bahwa ini adalah kehendak kuno, dan menghubungkan pembuluh darah bumi ke dunia mayat hidup. Mulai saat ini, energi kapal perang hantu telah terintegrasi dengan medan perang kuno. Selama energi medan perang kuno tidak habis, kapal perang hantu tidak terbatas. Meskipun kapal hantu itu tidak kecil, itu seperti setetes air di laut dan pasir di padang pasir dibandingkan dengan seluruh medan perang Taiko, yang tidak signifikan.
Setetes air di laut atau pasir di padang pasir, tidak peduli berapa banyak energi yang dikonsumsi, untuk seluruh laut dan untuk seluruh padang pasir itu benar-benar dapat diabaikan. Melihat sekeliling, kapal perang hantu mendarat di dataran, didukung oleh Gunung Yinsan, menghadap Yiping Pingcuan. Di medan perang Taiko, semua sumber air terbuka telah terkontaminasi dengan malaria beracun dan racun beracun dan tidak dapat diminum. Jika Anda ingin minum air, Anda harus menggali lubang dengan kedalaman lebih dari 100 meter untuk mendapatkan air tanah untuk minum. Tetapi untuk saat ini, Chu Xingyun bahkan tidak khawatir tentang masalah mata pencaharian terlalu banyak orang. Melihat ke padang gurun di kejauhan, binatang jiwa bayangan dan banyak muncul di garis pandang dan bergegas ke arah kapal perang hantu. Melihat bahwa kehendak Taiko sangat tidak sabar, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit, dan buru-buru berkomunikasi dengan kehendak Taiko, dia harus memberinya waktu untuk bersiap sebelum dia bisa bertarung. Dihadapkan dengan permintaan Chu Xingyun, Taiko tidak akan memaksanya, dan segera, semua makhluk jiwa tinggal di tempat, lalu berbalik, melangkah pergi, dan dengan cepat menghilang ke pandangan. Pada saat ini, kapal perang hantu merapat, lebih dari 3.000 mil panjangnya, lebih dari 300 mil lebarnya, dan ketinggian dari tanah adalah ribuan kilometer. Tentu saja, kilometer ini tidak merujuk pada ketebalan kapal hantu. Pertama-tama, Suire akan memilih tempat rendah untuk memarkir kapal perang hantu. Kedua, kapal perang hantu adalah kapal perang yang murni metalis, dan beratnya sangat berat, jadi, mendarat rata di tanah, dan tanah runtuh dan tenggelam. Karena itu, selain lambung kilometer di atas permukaan, sebenarnya ada bagian dari bawah tanah, tetapi tidak ada yang mengukurnya, dan saya tidak tahu seberapa dalam ia jatuh. Pada saat ini, lambung kapal perang hantu seperti platform besar dengan panjang lebih dari 3.000 mil, lebar lebih dari 300 mil, dan ketinggian ribuan kilometer. Peron itu kosong, dan 1.000 mil dari Pingcuan, apalagi gunung, bahkan tidak bisa melihat bukit. Pada saat ini, orang yang dapat melindungi kapal perang ini adalah naga beracun kuno yang dapat bersaing dengan pemimpin kaisar, dan 3.000 tembakan naga perak. Awalnya, Chu Xingyun berencana untuk menembak 3.000 naga perak dan mengatur untuk pergi ke padang rumput yang bermutasi. Tapi sekarang sepertinya 3.000 tembakan naga perak ini masih tersisa di kapal perang hantu, dan lebih baik melindungi seluruh kapal perang hantu. Meskipun Taiko Dragon adalah arogan, sebagai eksistensi yang dapat bersaing dengan pemimpin peringkat kaisar, itu jelas lebih cocok untuk dibiarkan sebagai kartu hall terakhir, dan tidak cocok untuk ditarik keluar untuk bertarung. Kalau tidak, setelah diteliti secara seksama dan ditargetkan sepenuhnya, Arconic Duron ini mungkin tidak akan banyak berpengaruh. Pada saat itu, jika pengganggu itu tidak terlalu serakah, jika dia tidak terlepas dari naga racun kuno itu, tidak ada yang bisa mengalahkannya sama sekali. Bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkannya, pelaku intimidasi pasti dapat melarikan diri, setidaknya tidak ada masalah dengan perlindungan diri. Hanya memikirkan Taiko Duron, lalu Taiko Duolong merasakan di dalam hatinya, menatap Chu Xingyun dengan iri, lidah merah mudanya yang besar menjilat sudut mulutnya. Setelah menelan teh wudao dalam jumlah besar, kebijaksanaan naga racun kuno ini tidak berbeda dengan anak manusia berusia 7 atau 8 tahun. Meskipun ia masih tidak dapat berbicara, dan mungkin tidak pernah dapat berbicara, pertukaran kesadaran yang sederhana tidak lagi menjadi masalah. Segera, melalui transmisi kesadaran, Chu Xingyun mengetahui apa yang Taiko Duron benar-benar serakah. Sebenarnya, apa yang sangat didambakan naga racun kuno adalah 5 manik-manik racun Chu Xingyun dan 5 tatanan racun. Kelima manik-manik beracun ini sebenarnya terbuat dari bola naga leluhur kuno, leluhur naga beracun. Five Poison Orders sebenarnya dibuat dari pemurnian anti-skala leluhur naga racun di zaman kuno. Sebagai makhluk setingkat leluhur, kekuatan naga leluhur purba yang liar berada di atas yang mulia, dan bahkan melampaui batas Avenue. Pada saat itu, justru karena pertempuran makhluk leluhurlah seluruh dunia dipecah menjadi seperti sekarang. Tentu saja, meskipun makhluk-makhluk leluhur itu sangat kuat, bahkan melampaui batas Avenue, tapi, di bawah pertempuran itu, tidak ada pemenang. Dalam pertempuran itu, jalan itu pecah dan hancur menjadi lautan bintang. Dan semua makhluk leluhur, termasuk Zulong, Zufeng, Zukilin. Semua makhluk leluhur terbunuh dalam pertempuran. Itu juga setelah jatuhnya semua leluhur bawah lautan bintang secara resmi lahir, dan seluruh dunia juga memasuki zaman-zaman kuno dari zaman-zaman kuno. Jika dikatakan bahwa guci racun Wan Gu adalah harta dari belatung Kaisar Kecoa. Nah, dalam 5 butir racun ini, berisi semua persepsi budidaya Zulong, serta hukum dan kekuatan magis Dadao. Bagi Archaic Duron, 5 manik-manik beracun ini adalah harta kesaksiannya, dan sekali diperoleh, mereka tidak memiliki apapun untuk diminta. Adapun perintah 5 racun, itu disebabkan oleh balasan Zulong. Semua orang tahu bahwa skala terbalik adalah kunci untuk klan naga. Selama Anda membidik serangan skala lawan, Anda dapat membunuh lebih mudah, bahkan membunuh klan naga. Karena skala terbalik adalah hubungan utama, sebagian besar orang secara tidak sadar akan berpikir bahwa kekuatan dan kekerasan skala terbalik dan kekuatan pertahanan dari skala terbalik harus sangat lemah.
Namun pada kenyataannya, situasi sebenarnya ditentang secara diametris. Skala terbalik adalah bagian tersulit dari naga. Untuk melindungi titik vital, sebagian besar energi keluarga naga digunakan untuk memperkuat skala anti ini, dan kekuatannya jauh lebih tinggi daripada semua skala lainnya. Alasan mengapa inverse skale sangat penting sebenarnya karena underskale adalah jantung dari Dragon Rache. Darah ras naga terlalu kuat, bahkan jika dipotong oleh pinggang, itu bisa segera diputuskan. Sekalipun sepotong daging dipotong dengan pisau, ia dapat dikembalikan dalam sekejap mata. Berkali-kali, ekor klan naga telah dipotong dengan pisau, tetapi siapa, di mana Anda melihatnya, atau pernahkah Anda mendengar tentang naga dengan ekor yang patah? Bagi suku naga, lengan yang patah, paha patah, ekor patah, atau bahkan terputus oleh pinggang bukanlah cedera serius. Selama jantung tetap sehat, bisa diperbaiki dalam sekejap. Karena itu, melawan klan naga, memotong cakar naga, dan memotong ekor naga tidak ada gunanya. Hanya dengan menyerang jantung yang ditutupi oleh anti-skala untuk menghentikan jantung berdetak atau memperlambat kecepatan pemukulan, apakah mungkin untuk mengalahkan atau bahkan membunuh prajurit naga. Oleh karena itu, skala terbalik adalah skala yang paling sulit. Kunci sebenarnya adalah hati naga di bawah perlindungan skala terbalik. Perintah 5 racun ini sebenarnya dibuat oleh pemurnian skala kontra Zulong. Di dunia ini, tidak ada kekuatan untuk menghancurkan skala ini, bahkan kekuatan leluhur tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, Zulong telah menghilang, tetapi potongan skala terbalik ini masih sekuat sebelumnya, dan tidak ada cara yang dapat menyebabkan jejak kerusakan padanya. Sekali lagi, selama ada blok, bahkan jika bintang memukul, 5 perintah beracun ini dapat diblokir. Dengan 5 manik-manik beracun, naga beracun dapat memurnikannya menjadi bola naga sendiri, dan mewarisi jalan naga yang ditinggalkan oleh naga leluhur di bola naga. Dengan perintah 5 racun, titik utama Duron akan menjadi titik terkuat di seluruh tubuh. Jadi, begitu Chu Xingyun muncul, Dulong merasakan napas 5 mutiara racun dan 5 racun pesanan, dan ia berharap bisa menelannya dalam sekali jalan. Sangat disayangkan bahwa naga beracun ini telah disempurnakan menjadi binatang buas dari dunia mayat hidup, yang setara dengan lengan kiri dan kanan lengan Chu Xingyun. Jadi, bahkan jika Anda serakah dan menginginkannya lagi, Duron hanya dapat menontonnya dengan air liur, bahkan tidak memintanya. Untuk 5 manik-manik racun dan 5 pesanan racun ini, jujur saja, Chu Xingyun juga sangat menyukainya. Hukum ketidaktaatan 5 mutiara racun dan aturan absolut perlindungan terhadap 5 racun perintah semua dituntut oleh Chu Xingyun. Namun, Chu Xingyun tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Selanjutnya, setelah mengatur semuanya di sini, begitu Yuan Hong tiba di Zimang Star, mereka harus pergi ke medan perang menengah Taiko. Setelah Chu Xingyun pergi, maka semuanya di sini membutuhkan Super Master untuk duduk. Kaisar Greedy Wolf tidak bisa melakukannya. Sekarang, dia telah jatuh ke jiwa perak dan harus pergi ke medan perang kuno tinggi menengah untuk berlatih. Selain itu, dengan kekuatan Kaisar Serigala yang serakah untuk menghormati para penguasa daftar saat ini, duduk di kapal perang hantu juga hampir tidak sedikit. Pikirkan tentang hal itu, kecuali untuk dewa penembakan dewa naga perak misterius yang masih dalam, hanya ada naga beracun ini yang dapat mempertahankan satu sisi tanpa khawatir tentang invasi eksternal. Terutama setelah mendapatkan 5 Poison Pulse dan 5 Poison Orders, naga racun pernah menyempurnakan 5 Poison Balls menjadi Dragon Balls dan 5 Poison Orders menjadi Reverse Scales. Lalu, kekuatan Duron akan meledak beberapa kali dalam sekejap. Dikombinasikan dengan hukum benda mati, dan hukum wali absolut, naga ini hanyalah mayat hidup. Bahkan jika tuan dari Kaisar Bang datang sendiri, satu secara tidak sengaja juga akan jatuh di sini. Perlu disebutkan, di tangan manusia, kekuatan 5 Poison Pulse memang tidak hebat, kekuatan dampaknya tidak kurang, tapi hanya itu. Tapi begitu sudah disempurnakan menjadi Dragon Ball, semuanya akan sangat berbeda. Jika bola naga yang sama dikendalikan dengan tangan dan mengenai musuh seperti batu, berapa banyak kekuatan yang bisa diberikannya? Dan jika itu digantikan oleh perlombaan naga, maka kekuatan Dragon Ball akan meningkat 1000 kali, bahkan 10 juta kali dalam sekejap. Sederhananya, ambil Fu Xingyun dari Chu Xingyun sebagai contoh. Jika selusin Fulu digunakan sebagai batu bata untuk menghancurkan orang, selama kekuatannya cukup kuat, itu juga bisa menghancurkan orang. Tapi penggunaan nyata Fuluo bukan untuk menumpuk bundel dan menghancurkannya. Setelah energi dimasukkan, kekuatan sebenarnya dari Fuluo akan dirangsang, dan kekuatan akan meledak 10 juta kali. Seikat catatan petir, tembak dengan sekuat tenaga, bisakah Anda memecahkan batu? Saya khawatir itu tidak mungkin. Seikat api petir muncul, bisakah sebuah batu hancur? Tidak, seikat pesona guntur sangat bersemangat dan dapat menghancurkan gunung. Dragon Ball hanya bisa mengerahkan kekuatan aslinya di tangan klan naga. Letakkan di tangan Chu Xingyun, para tiran, dan 5 leluhur beracun. Selain racun, 5 manik-manik beracun sebenarnya adalah manik yang relatif kuat. Adapun 5 pesanan beracun, bahkan lebih dari itu. Hukum wali absolut dalam perintah 5 racun dapat menghentikan semua kekuatan destruktif di dunia.
Pada saat itu, bahkan pertempuran tingkat penghancuran leluhur potongan skala terbalik ini tidak rusak sama sekali. Bahkan kekuatan dunia hancur, tetapi tidak ada hubungannya dengan skala terbalik, jadi seberapa keras skala ini. Hal yang sama adalah perintah 5 racun, ditempatkan di tangan Chu Xingyun, yang hanya bisa memblokir semua serangan dalam satu arah paling banyak. Tetapi meletakkannya di tangan Duron sama sekali berbeda. Setelah 5 perintah beracun menjaga jantung, naga beracun sudah abadi. Racun yang tidak berbahaya, dikombinasikan dengan 5 Poison Orders, sudah cukup bagi Duron untuk membentuk sistem pertarungan yang tak terkalahkan. Hanya sedikit lebih dekat, Anda akan diracuni. Keracunan tidak masalah, asalkan didetoksifikasi, itu bukan masalah besar. Namun, ada hukum ketidakberesan yang berasal dari bola naga dari naga leluhur, dan segala cara pemulihan tidak valid. Oleh karena itu, sekali tubuh sangat beracun dan tidak dapat meninggalkan daerah ini, toksin hanya akan menumpuk lebih banyak dan lebih. Begitu toksin terakumulasi ke tingkat tertentu, bahkan penguasa daftar kaisar akan jatuh di sini. Selain itu, alasan mengapa Wuduzu bernama Wudu bukan nama acak. Setelah diracun, itu adalah campuran dari 5 jenis racun, dan semua kualitas dari pihak lain telah turun. Jika Anda tidak pergi sesegera mungkin, keadaan dan kekuatan akan rusak dan kemudian jatuh lagi dan lagi, bahkan dari daftar Master Kaisar ke daftar Kaisar, atau bahkan kekuatan daftar Master. Pada saat yang sama, dijaga oleh perintah 5 racun, Duron sudah abadi. Kecuali jika ada kehadiran Master di luar daftar Kaisar, jika tidak. Naga tidak terkalahkan, tetapi mereka memiliki sedikit kekuatan untuk membunuh naga di bawah perlindungan 5 Poison Orders. Jangan melihatnya hanya sebagai token kecil yang tidak beracun, tetapi pada kenyataannya, 5 pesanan beracun ini dibuat oleh anti-skala Zulong. Timbangan terbalik Zulong memiliki total 3.000 buah, masing-masing dengan diameter 108.000 mil. Oleh karena itu, setelah 5 manik-manik beracun disempurnakan dan diubah menjadi bola naga, naga beracun dapat mengendalikan bola naga dan anti-sisik melalui darah naga dan rahasia naga. Dragon Ball tidak banyak bicara, sejauh menyangkut anti-skala urutan 5 racun kecil ini dapat diubah menjadi 3.000 keping anti-skala dengan diameter 18.000 km, melingkari tubuh. Tentu saja, dengan kekuatan Duron saat ini, mustahil untuk mengubah setiap skala menjadi 10.000 mil. Namun, saya tidak berani mengatakan lebih, jika hanya 3.000 timbangan terbalik diperluas menjadi satu set baju besi skala, dan tubuh naga yang panjangnya 3.000 meter terbungkus, naga racun itu pasti mudah. Sekali di negara penjaga mutlak, bahkan jika pemberantasan Perang Dunia II dari zaman kuno dibuka kembali, naga racun kuno ini dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, dengan perintah 5 racun, Duron memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, kekuatan pelindung absolut yang tidak dapat dihancurkan. Di dunia ini, tidak ada kekuatan yang dapat membahayakannya. Dengan Dragon Ball ditransformasikan oleh 5 Poison Pulse, bahkan di bawah pemerintahan tanpa suara, bahkan pemimpin kaisar akan mengalami sakit kepala. Itu tidak akan mati jika kau mengalahkannya, palu itu tidak akan membusuk, dan itu akan terus meracuni. Untuk waktu yang lama, bahkan para master ranking kaisar akan dikonsumsi ke keadaan abis, yang akan menyebabkan dunia jatuh. Meskipun Dulong tidak bisa membantu tetapi penguasa daftar kaisar tidak berani memasuki daerah di mana naga berada. Tentu saja, jika penguasa daftar kaisar benar-benar tidak bisa memikirkannya, jika berada di sekitar naga racun, begitu keracunan itu terlalu dalam, di bawah hukum tidak ada kehidupan, dapatkah penguasa daftar raja dibunuh? Mengambil napas panjang, Chu Xingyun memanggil 5 Poison Pulse dan 5 Poison Orders. Jika Chu Xingyun juga memiliki darah naga dan jiwa naga, maka tidak diragukan lagi, tidak ada yang akan memberikan dua harta ini. Dengan 2 senjata ajaib ini saja, Chu Xingyun sudah cukup untuk menjadi tuan yang tak terkalahkan, tidak takut pada siapapun. Kultivasi hingga batas bahkan bisa menjadi keberadaan yang sebanding dengan Dadao. Sangat disayangkan bahwa Chu Xingyun adalah ras manusia, bukan ras naga. Bola naga ini dan darah ras non-naga tidak dapat dirangsang, dan jiwa naga ras non-naga tidak dapat mendesak kekuatan nyata. Karena itu, daripada membuangnya di tangan Anda sendiri, lebih baik memberikannya kepada Duron. Setelah memiliki 5 Poison Pulse dan 5 Poison Orders, Chu Xingyun juga bisa pergi dengan percaya diri dan bergegas ke medan perang Taiko Perantara. Melihat 5 mutiara racun dan 5 racun pesanan di tangan Chu Xingyun, air liur naga racun kuno berdeguk dan menelan beberapa kali, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Melihat adegan ini, Chu Xingyun merilis pengikatan 5 manik-manik beracun dan para dewa dari 5 Poison Orders, dan kemudian melemparkan 2 bayi di tangannya ke arah naga racun. Menghadapi 2 senjata ajaib yang terbang ke arah kami, mata naga racun tiba-tiba memancarkan cahaya tanpa akhir. Dengan mulut yang tajam, naga berbisa menelan 2 senjata ajaib ke dalam perutnya dan menyipit dengan sukacita. Jika itu tidak terlalu besar, dia pasti akan terbang, melemparkannya ke lengan Chu Xingyun, dan menggunakan lidahnya yang merah muda, jilat Chu Xingyun. Melihat naga beracun kuno, Chu Xingyun berkata, 2 harta ini telah dihargai untukmu.
Setelah aku pergi, kau harus membantuku mengawasi rumah, jangan biarkan orang-orang jahat itu menghancurkannya, kau tahu. Mengangguk kepalanya dengan kuat, naga beracun kuno menepuk dadanya dengan cakarnya yang besar, tatapan yang melingkari aku. Menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Chu Xingyun mengambil napas dalam-dalam dan dengan lembut menusuk jarinya, memaksakan setetes darah berwarna-warni, dan mengirimkannya ke dulong kuno. Di wajah Chu Xingyun, tetes darah yang tidak signifikan, mata Taiko Duron, tiba-tiba menunjukkan cahaya yang sangat bergerak. Anda tahu, setetes darah ini adalah darah hati Chu Xingyun. Ada beberapa tetes darah di hatiku, sekali setetes hilang, butuh waktu lama untuk pulih. Berharga esensi dan darah jelas bagi semua praktisi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.